Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya seharusnya dari tinggal ini ya pemanggilan pemanggilan terlapor karena saksi-saksi dari pelapor sudah semua dipanggil dan sudah memberikan kesaksian dalam tahap penyidikan seperti itu. Ya kita lihat nanti karena kan memang sekarang juga sudah ada ini ya terobosan hukum baru. Apabila tidak dipenuhi ya kita akan kaji dulu. Apabila misalnya dia sama sekali tidak memenuhi perintah pengadilan, itu kan ada konsekuensi hukumnya juga. Kita lihat saja kan, ada juga mengenai anak, ada pasal penelantaran anak. Yang penting kita menunggu putusan majelis hakim secara ingkrah, baru kita bisa melakukan langkah hukum yang lain. Apa Bang Maji udah meminta juga jaminan, khawatir kan ke depannya? Ya dari lawyernya waktu mediasi pun juga kita sudah sampaikan untuk tanggung jawab pada anak, untuk bagaimana kemarin dilakukan KDRT terhadap klien saya. Tapi kan kembali lagi, dia yang bisa menentukan skenarionya tanpa bisa meluluhkan hati klien saya. Kita sebagai lawyer akan gas terus, lanjut terus sampai di persidangan. Kalau saya pribadi ya, kalau ini alot ya, susah. Perdatanya kita naikkan. Artinya, selama saya menikah dengan beliau 3 tahun, itu banyak banget kerugian material yang sudah rugi ya. Selama menikah tuh, jangan sampai uang istri kepake juga nih selama rumah tangga, kan gitu kan. Ada tuh berapa miliar tuh, bisa dihitung tuh, pasti akan lebih dari 3 miliar ya dalam waktu 3 tahun. Itu ada uang asuransi, uang apa, banyak tuh. Uang yang jual ini, jual itu ada, walaupun memang ada sisanya buat bayar bank yang lain, tapi kan masih ada sisanya itu loh, selama 3 tahun. Kalau memang susah juga, itu nanti kita akan layangkan bukti-bukti transaksi yang selama saya sudah transfer ke Yogi, ke orang tuanya, ke anak-anaknya, ke lain sebagainya, itu akan kita ituin, gugat lagi secara perdatanya. Pranikah nggak? Nggak ada perjanjian pernikah. Setidaknya kalau misalkan emang dia susah nih untuk masa untuk hak anak aja gitu tiap bulan, masa nggak mau. Cuman itu doang kok permintaannya, nggak ada yang lebih ya Pak ya. Hak anak sama hak saya gitu kan, itu aja. Masa susah? Saya nggak punya minta hak apa. Saya harus minta mobil mewah, terus tempat tinggal atau enggak. Yang penting ya sekarang ada anak loh Mbak gitu. Tadi pengendaraannya bilang dalam gugatan ada asuransi. Dia maunya dirawatnya bersama dan jangan mengulang lagi biar anak sulit. Dia tuh kalau playing victim banget. Jadi bilangnya katanya jangan menghalang-halangi untuk bertemu komunikasi dengan anak. Demi Allah Rasulullah nih saya mengatakan, tidak pernah saya melarang bapaknya untuk bertemu sama anaknya. Gak pernah, bahkan komunikasi silakan, mau siapapun keluarganya silakan, pintu terbuka, nomor handphone mbaknya pun saya udah kasih kok. Gak ada sama sekali, telepon gak ada, demi Allah gak ada telepon, gak ada video call, nanya kabar anaknya udah makan, di mana anaknya, gak ada. Jangankan transfer, nanya aja gak ada, gitu loh. Jadi jangan kamu tuh ngomong di depan hakim kemarin di waktu pas kemarin mediasi ya, mediasi jangan sampai gini-gini. Aduh saya pengen ngomong gitu loh, tapi kan kata Pak Maci di belakang, Mbak, pada saat mediasi pertanyaan-pertanyaan itu simpel aja jawabnya, nanti kita lanjut di sidang. Oh ya udah Perkara ya. gitu. Jadi saya ngomongnya saya lebih iya deh, saya terima, oh iya Pak, iya enggak Pak, cuma gitu-gitu doang. Yang saya keberatan itu nafkahnya 2 anak 3 juta. Bang, ini kan bisa masuk pencemaran nama baik juga kan ya? Iya. Apakah ini nanti akan ditambahkan Bang? Terkait pencemaran baik ini? Yang itu yang tadi yang katanya ada KDRT, saya KDRT duluan. Terus yang masalah kan banyak tuh dia ngoceh-ngoceh. Ya tentunya dia harus bisa membuktikan kan, kalau emang ada KDRT silakan aja laporkan sesuai hukum kalau misalnya ada. Ya tapi kalau misalnya dia hanya bercerita, apalagi keluar dari mulutnya langsung, ya ada pasal juga kan, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Seperti itu, yang ancamannya ya sekitar 2 tahun penjara ya. Ada mungkin laporan nggak Bang?
sejauh ini kita masih fokus pada dua langkah hukum yang kita sedang tempuh. Apabila nanti, ya kan biarin aja, dia kan berkoar-koar, berstatement dengan indahnya. Tentunya kita kan tetap memantau. Ketika sudah masuk unsur dan bisa masuk pasal, ya kita langsung membuat laporan seperti itu. Kita kumpulkan dulu. Aku tuh lucu loh, harusnya sih sebagai bapak itu ya harus mengayomi, jadi contoh. Kan anaknya bukan cuma anak dari Salman dan Amar, dan sebelumnya udah punya anak. Contoh lah kasih anak-anaknya. Jangan, alhamdulillah begini-begini. Itu gak bagus kayak gitu. Seenggaknya kan jadi yang berwibawa ya. Terima kasih untuk ya yang sudah mengurus anak saya dengan baik. Terima kasih sudah menjaga anak saya dengan baik. Enak begitu ya. Lah kalau misalkan kayak gitu netizen juga tahu mana yang benar mana yang enggak, kan bisa nilai. Gitu loh. Udahlah cukup itu aja, kalian juga bisa nilai di sini posisinya siapa yang benar dan siapa yang salah. Dia mau berkoar-koar seperti apa di media di ini silahkan. Toh kita juga masih ada bukti, tapi bukti tersebut sebelum nanti masuk persidangan belum saya open dulu. Gitu. Bang, ini kan kejadian kita nge-review sedikit di rumah bersama orang tuanya kan ya. Apakah sudah dijadikan saksi juga dari Yogi? Nanti ya bukti surat dan saksi, tentunya kan ada bukti surat dan saksi itu di tanggal 19 akan diberikan hak untuk penggugat dahulu ya, baru nanti dari tergugat ya. Seperti itu. Kita juga sudah tentunya akan menyiapkan 2 saksi ya, sesuai minimal 2 saksi sesuai peraturan perundang-undangan. Ya nanti kita juga akan menyediakan bukti-bukti. Dari situ kita akan melampirkan bahwa tergugat ini mampu kok untuk membiayai istri dan anak. Orang ini juga memberikan biaya-biaya kepada orang lain kok. Kita akan meyakinkan hakim bahwa tuntutan kita sesuai gugatan itu tidak mengada-ngada dan tergugat itu bisa memenuhinya seperti itu. Kalau kita sebagai pelapor sudah tidak ke Polres lagi ya, itu sekarang udah jatahnya terlapor ya dan saksi-saksinya. Gitu. Tinggal habis dia dipanggil akan segera dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya siapa. Seperti itu. Ya tadi seperti yang sudah saya bilang tanggal 29 itu kan jawaban tergugat, tanggal 5 Agustus itu replik, tanggal 9 ya. Tanggal 12 itu replik duplik, tanggal 15 itu replik rekonvensi, lalu tanggal 19 itu saksi ya, bukti surat dan saksi.